warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi teman-teman. Kita hari ini berkunjung ke tempatnya seorang tokoh atau pejabat di Kabupaten Sukabumi dalam acara ngoprek, ya, ngobrol nyantai tapi tongpoho subrek. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi atau BPBD Kabupaten Sukabumi, yaitu Bu Anita Mulyani MMPD. MPD ya. MPD. Nah, pada hari ini kebetulan beliau sedang ada waktu luang sehingga kami bisa datang, dan beliau biasa dipanggil Mom. Ya, kita juga supaya lebih akrab kita panggil juga Mom. Ya, nih. Oke. Apa kabarnya, Mom? Alhamdulillah. Gimana kegiatannya? Kegiatannya masih update. Sebelumnya gini kali deh, kita bacakan dulu dong profil dia. Oh, ya. Dia tuh lahir di Bandung ya? Ya, lahir di Bandung. Tahunnya sebutkan jangan nih. Jangan. Oh, jangan tahunnya, tangannya aja sama. Pokoknya saya ingatnya bulan Mei. Kalau tanggal nggak usah disebutkan, tak semuanya akan kasih kado. Oke. Berarti bulannya bulan Mei. Bulan Mei ya, bulan Mei lahirnya di Bandung. Bulan Mei ya, ini harus diingat-ingat. Di Bandungnya itu di ini aja anak kolong. di asrama. Ya, di asrama. Jadi hati-hati nih teman-teman kalau ketemu dengan Bu Sekban, hati-hati ini ya. Kemudian selain ini juga, selain menjadi Bu Sekban, beliau juga aktif ya, Di organisasi. Itu di organisasi Kormi. Kormi itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Terus Pramuka Kemudian Peduli. Pramuka Peduli. Terus apa lagi, Mom? Persatuan Gateball Indonesia. Forum Bunda PAUD. Forum Bunda Forum PAUD. Bunda PAUD Iya, kemudian di Panahan juga. Panahan juga di PMI ya. Ya, di PMI juga. Pokoknya, tapi jangan lupa gini-gini juga founder. Ya, gagah cerita. Satu lagi nih, Apa? ASPI yang asosiasi aerobik. Aerobik. Itu juga. Ya. Jadi seabret kegiatan tetapi masih bisa tugas pokoknya, tugas wajibnya tidak ketinggalan ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat Mom yang sekarang sudah menjadi sekretaris badan ya. Terima kasih, Mom. Aduh, cukup inilah. Nah, dari kita langsung tanya-tanya aja ya. Nah, dari karir baru ini, Mom, sebagai Sekban nih, bisa kan ceritakan nih sekilas saja kegiatannya sejak menjadi Sekban itu apa sih, Mom, tugasnya? Jadi gini, alhamdulillah sebelumnya mau ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan SMP 3 Cibadak yang sudah hadir di ruangan MOM siang ini. Kedatangan rekan-rekan tuh surprise banget ya di situasi seperti ini, dan ini alhamdulillah ternyata MOM masih diingat oleh rekan-rekan di SMP 3 dan silaturahmi kita tidak pernah putus. Jadi sekarang posisi MOM itu sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana tugas-tugas MOM di sini sebenarnya lebih ke pengaturan ya, lebih di mana MOM di sini merencanakan kegiatan, kemudian melaksanakan, kemudian mengevaluasi, kemudian mengkoordinasikan dan mengendalikan baik itu kegiatan administrasi umum, kemudian kepegawaian, kemudian keuangan, penyusunan program, dan yang lebih jelasnya adalah humas hubungan masyarakat dengan pihak luar, terutama dalam bidang kebencanaan seperti itu. Jadi MOM di sini tugasnya memang sebagai sekretaris itu harus mampu mengendalikan bagaimana kegiatan BPBD ini secara besar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tupoksi BPBD itu sendiri. Seperti itu. Terus gini, Mom, kan saya suka melihat kegiatan itu pasti di lapangan gitu ya. Kalau saya lihat di Facebook itu ini orang ada capeknya itu. Mobilitasnya tinggi banget ya. Ini kadang-kadang di tempat ini Iya, sekian jam sehari itu bisa berada di beberapa tempat gitu kan. Itu saya yang mengikutinya pusing. Padahal saya tidak ikut sama dia, tapi saya mengikuti di fotonya udah pusing gitu. Nah itu gimana sih, Mom, cara menjaga stamina supaya tetap fit gitu? Kok bisa begitu? Kalau stamina sih mungkin satu ini anugerah ya yang diberikan Allah sama kita, sama MOM terutama. MOM selalu diberikan kesehatan yang paripurna, yang sehat. Kalau MOM sendiri merasakan MOM itu sehat lahir batin ya, karena
kegiatan-kegiatan yang memang setiap hari dilakukan, kita melakukannya dari hati. Jadi kita melakukannya dengan Tidak ada rasa beban. ikhlas. Jadi tidak ada beban. Jadi apapun yang kita kerjakan itu mau selalu anggap bahwa inilah ladang ibadah gitu ya. Apa yang mau bisa lakukan terhadap masyarakat, ya mudah-mudahan ini yang bisa melakukan untuk masyarakat yang terbaik lah kita melakukan ke masyarakat. Itu sebagai bukti sebuah tanggung jawab kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah, didudukan di posisi seperti sekarang. Artinya kan itu orang-orang pilihan. Tidak semua orang bisa bekerja secara 24 jam. Tapi kami di sini, terutama BPBD, memang kita ini adalah dinas keterkaitannya dengan kemanusiaan. Di mana dinas kita itu memang berada di dinas yang menanggapi atau menangani kebencanaan di Kabupaten Sukabumi. Otomatis dengan diposisikan seperti ini, apalagi di sekretariat, di mana mobilisasi kantor itu ada di bawah pengendalian sekretariat gitu ya. Otomatis kita yang harus sehat dulu gitu. Nah, selanjutnya di lapangan itu kita bekerja memang betul-betul melayani masyarakat, melayani segalanya, terutama kalau lagi dalam kondisi bencana. Handphone kita tuh tidak boleh mati 24 jam, karena bagaimana kita bisa melayani masyarakat, bagaimana kita bisa menerima laporan dari masyarakat apabila handphone kita mati. Jadi MOM sendiri sini mengingatkan kepada teman-teman di kantor, kepada semua, bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena kita itu ternyata kalau kita yang ditempatkan di sini artinya kita satu sudah berkomitmen bahwa kita bekerja untuk melayani masyarakat. Artinya kita juga berkomitmen bahwa kapanpun dimanapun ada bencana kita harus siap 24 jam. Nah, terkait tadi gimana sih mau bisa selalu fit gitu, menjaga stamina dan segala macam. Karena setiap hari mau selalu berpikir positif. Satu itu selalu kita berpikir positif. Kedua, kita selalu berpikir bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik. Jadi energi positif yang ada dalam diri kita, itu akan menjadikan kita itu obat, bukan obat ya. Jadi memberikan kita kekuatan. Jadi kalau misalnya kita sudah pikiran kita saja dari pagi, misalnya kita bangun pagi, pikiran kita sudah negatif, hari ini begini-begini, itu otomatis badan kita tuh berpengaruh. Tapi kalau dari pagi kita sudah melakukan, oh ya hari ini saya harus berbuat ini, itu kan energi positif yang hadir di kita, dan itu yang membuat sehat gitu ya. Terus satu lagi, mungkin mau ditempatkan di sini, di tempat yang memang kalau bahasa orang Sunda apa ya, keawakan gitu ya, kebadanan gitu. Artinya memang tidak semua orang bisa seperti mau mungkin ya, yang harus siap 24 jam. Kemudian salah satunya yang menjadi kenapa mau bisa seperti ini, karena mau memang dari sekolah dan memang dari kecil tuh mau senang olahraga. Satu senang olahraga, mau jurusan olahraga. Jadi kalau orang olahraga mah ibaratnya tuh kita bukan orang cengeng, kita orang lapangan gitu. Dimanapun kita siap ditempatkan dan siap melakukan pelayanan terhadap masyarakat di lapangan seperti itu. Ya, jadi fit itu bukan karena obat ya, bukan karena pikiran Ya, positif, itu yang paling penting. Energi positif yang ada di Kalau lingkungan kita sudah berpikir positif, otomatis terhindar dari stres, Nah, terhindar dari beban-beban yang sebenarnya tidak perlu ya. Karena energi negatif itu menguras pikiran ya, betul kan? Tapi sebenarnya energi positif itu memberikan sesuatu yang energi yang baik buat diri kita. Jadi kalau di olahraga itu terkenalnya ada second wind gitu. Nah, itu dia second wind, napas betul. kedua gitu, Ya, udara kedua. ya, Jadi energi positif itulah yang membawa memunculkan second wind itu. Itu satu pelajaran penting buat kita tuh. Nah, itu Berpikir itu. positif deh. Berpikir positif, kita harus berpikir positif, kemudian jangan lupa bahagia emangnya. Nah, itu kuncinya. Oke, Mam. Nih sekarang nih, ya kita tahu nih, Mom Anita ini sebelum ke BPBD tadi sudah dijelaskan dari awal. Sebelum dari BPBD yang saya tahu, Mom ini kan tadinya dari dunia pendidikan, ya dari guru olahraga. Kemudian dari guru olahraga pindah ke Disdik. Disdik dulu, yang saya tahu Disdik, kemudian di Pora, kemudian ke BPBD. Nah, pertanyaannya, Mom, dari perjalanan itu kira-kira mana yang paling berkesan menurut mereka menjalani karir? Paling berkesan dan paling berat tantangannya Nah, mana itu, gitu ya. betul itu. Sebenarnya semua porsi punya kesan tersendiri dan punya beban berat
tersendiri ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau dibilang paling berkesan, mungkin paling berkesan karena memang awalnya Mom itu kan di dunia pendidikan. Sekian puluh tahun itu berada di dunia pendidikan bersama anak-anak. Iya. Jadi kadang-kadang masih ada kesan yang Mom merasakan itu di mana Mom merasa dekat dengan anak-anak gitu ya, dengan generasi muda. Mom mencintai dunia anak-anak, mencintai dunia pendidikan. Jadi di saat Mom pernah menjadi guru olahraga di SMP Negeri 3 Cibadak, itu Mom yang merasakan itu bagaimana Mom berinteraksi dengan anak. Bagaimana kalau pagi-pagi itu pada saat kita datang anak berebut mencium tangannya sambil salaman, sambil mengucapkan assalamualaikum ibu sehat. Nah, yang seperti itu kan punya kesan tersendiri dan tidak ditemui di tempat yang lain gitu ya. Terus apabila yang namanya anak kan dengan karakter anak SMP kan banyak macam-macam lah, banyak permasalahan di dunianya mereka, di dunia anak-anak. Dimana mereka itu menganggap kita sebagai guru, sebagai ibu, sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi sekali-sekali waktu mereka pada saat bertemu, mereka curhat dengan berbagai cerita ya, dan kita bisa menyelesaikan masalah mereka, itu adalah sebuah kebanggaan, kesenangan, dan kepuasan tersendiri. Jadi apalagi kalau misalnya menemukan anak yang sudah nilai oleh sebagian guru itu anak ini anak yang nakal misalnya, anak yang masa depannya suram misalnya, kan ada kan kadang-kadang memang kita melihat anak kan karakternya beda-beda. Nah pada saat kita menemukan anak yang seperti itu dinilai oleh rekan-rekan guru yang lain bahwa anak ini bla 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 madesul dan segala macam, ternyata dengan pendekatan kita kemudian anak itu kita tarik, kita ajak, karena kadang-kadang anak sendiri kan dengan sekian puluh anak, kadang-kadang guru tidak bisa merangkul semua anak. Nah, kan seperti itu ya. Nah, pada saat kita menemukan anak seperti ini, kemudian kita rangkul, kita ajak, terus kemudian anak itu bisa berubah dan ternyata bisa menjadi orang baik dan sekarang berhasil menjadi di kehidupan yang sekarang dia berhasil menjadi orang. Itu kepuasan dan kebanggaan. Seperti itu. Dan itu sangat berkesan sekali. Dan kalau bisa dibilang tadi di antara dunia pendidikan, kemudian di dunia kerja di pemerintah daerah, baik itu di Menpora maupun di BBD, ya kepuasan tersendiri adalah kepuasan bagaimana saat bisa berinteraksi dengan anak dan bisa mengajak anak-anak dari yang menjadi tidak baik menjadi baik, yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Seperti itu. Jadi itu karir paling berkesan ya di antara semua karir yang pernah menjalani. Karena berhadapan dengan anak itu seperti apa ya, kita berada di laboratorium tingkat laku gitu ya, dengan karakter yang bermacam-macam, beribu cerita lah ya kalau kita berhadapan dengan anak itu, kita banyak cerita sedih, cerita lucu, karena gini, anak punya cerita sedih kita ikut tahu, anak bergembira kita juga ikut gembira gitu kan. Jadi intinya kadang kita bisa berkaca kepada anak, karena kadang-kadang anak itu masih polos ya, anak-anak itu kadang-kadang di usia mereka yang kebetulan kan itu SMP ya, usia SMP itu kan usia yang anak-anak bukan, dewasa juga belum gitu. Jadi di tengah-tengah. Nah disitulah bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi orang tua kedua lah buat anak-anak di sekolah gitu. Dan itu artinya sampai sekarang kadang-kadang mau kangen gitu, kadang-kadang rindu suasana perpisahan gitu ya, suasana di lapangan gitu ya, suasana bagaimana pada saat ngajar dengan anak-anak ya, pada saat karena mengajar olahraga itu juga kan sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Gampang-gampang susahnya apa? Karena kita langsung berhubungan dengan dengan fisik anak ya. Kan fisik anak beda-beda. Ada yang fisiknya memang kuat, ada yang fisiknya memang dia tidak terlatih. Nah disitulah bagaimana kita bisa mengajak mereka minimal mencintai olahraga. Karena olahraga itu sangat penting. Kita tidak olahraga, kita juga punya cara yang berbeda-beda ya menghadapi anak-anak juga beda-beda. Terus anak-anak juga kan anak-anak sekolah itu pada saat itu alhamdulillah Mom pernah dipercaya menjadi salah satu penanggung jawab sekolah atlet ya. Yang waktu itu di Jawa Barat itu hanya ada 8. Kemudian Jawa Barat itu diadopsi oleh nasional menjadi ada 100 sekolah se-Indonesia sekolah khusus olahraga. Sayangnya saat ini mungkin karena keterbatasan dana sekolah khusus olahraga itu ditiadakan, padahal itu sangat membantu sekali. Di situ Mom banyak menghasilkan atlet-atlet yang sekarang nasional ya, mulainya dari sekolah kelas olahraga. Jadi kita menemukan talenta-talenta anak-anak berbakat itu pada saat
itu pada saat kita mempunyai kelas yang khusus olahraga. Itu banyak menghasilkan dan alhamdulillah sekarang malah melintang di Polda untuk Kabupaten Sukabumi, malah melintang di nasional. Itu adalah anak-anak kita. Dan alhamdulillah juga karena keberhasilan menangani anak-anak atletik saat anak-anak olahraga itu, Mom sampai dapat penghargaan pada saat itu kan tahun 2013 itu Mom diberangkatkan ke Hong Kong Cina. Itu dalam rangka penghargaan dari Kementerian Pendidikan untuk guru-guru olahraga yang bisa menghasilkan anak-anak di kelas olahraga. Itu juga merupakan sebuah kehormatan ya di antara semua. Padahal kan kalau mau dipikir guru olahraga Sukabumi itu banyak gitu ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba Mom dapat kesempatan seperti itu? Setelah ditelusuri ternyata memang penilaiannya itu salah satunya adalah karena SMP 3 Cibadak sudah meloloskan berkali-kali untuk sampai ke olahraga nasional, OSN tingkat nasional. Ternyata itu yang jadikan penghargaan. Dan alhamdulillah pengalaman di Hong Kong di Cina itu pada saat mau kembali ke SMP 3 kembali mengajar, minimal ada sedikit lah yang itu bisa waktu itu studi diterapkan. banding ya Bu? Studi banding. Yang diterapkan minimal tentang kedisiplinan itu saja. Iya. Karena Cina itu disiplinnya luar biasa. Dan pada saat mau kembali ke SMP 3 mengajar ke anak-anak bahwa ternyata hidup itu adalah disiplin. Manage diri itu dengan kedisiplinan. Insya Allah kalau kita sudah disiplin dari mulai bangun pagi, aktivitas dan segala macam, insya Allah semuanya dengan disiplin itu kita akan menemukan sesuatu yang baik. Nah tadi kan karir yang paling berkesan itu di sekolah. Nah sekarang dari sekian tempat, dari sekolah, mau pernah di BISDIK, pernah di Dultora, pernah di BPBD. Nah tantangan yang terberat itu kira-kira di mana Om? Dari sekian tempat itu? Tantangan terberat dari semua tempat ya di Badan Penanggulangan Bencana. Ya, tantangannya kenapa? Karena yang namanya kita menangani bencana itu kan menghadapi juga berbagai macam karakter masyarakat di lapangan. Kita kan tidak pernah tahu bencana itu kapan datang, dan kita pun tidak pernah mengharapkan ada bencana gitu ya. Nah tetapi pada saat terjadi bencana, disitulah menjadi tantangan terberatnya itu bagaimana kita harus memfasilitasi masyarakat, baik itu logistiknya, tempat tinggalnya, gitu kan, seperti itu. Kemudian bagaimana masyarakat bisa merasa nyaman pasca setelah kejadian bencana seperti itu yang menjadi tantangan. Nah, tantangan ini tentunya bisa kerjakan karena Mom juga didukung, disupport oleh rekan-rekan di kantor, oleh rekan-rekan di daerah, baik itu di kecamatannya, dari masyarakatnya, itu semua mensupport. Karena sekali lagi tidak ada yang ingin ada bencana. Tetapi apabila itu bencana datang, ya kita sama-sama gitu. Ya kita sama-sama bantu, ya kita sama-sama meringankan beban daripada masyarakat yang terkena bencana. Alhamdulillah kalau Sukabumi sampai sejauh ini bencana sebesar apapun gitu ya, masyarakat sudah terpanggil. Masyarakat sudah banyak ikut membantu. Contoh gitu ya, waktu ada banjir bandang di Cicurug, itu pada saat kejadian menjelang sore, begitu malam jam 12 tank itu pada saat mengabsen relawan saja, itu sudah datang 1000 relawan. Kebayang nggak? Jadi dalam waktu secepatnya orang itu benar-benar terpanggil untuk ikut membantu. Nah, tapi kan kita tidak bisa, apalagi kita lembaganya, tidak bisa kita hanya mengandalkan relawan, tidak bisa mengandalkan orang lain, tetap kita yang terjun. Jadi ya tantangan itu, tapi sekali lagi tantangan ini kalau buat Mom semua tantangan harus dijalani, karena kalau kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang terkena bencana dan masyarakat merasa puas, masyarakat merasa nyaman, itu adalah kepuasan batin kita sebagai petugas atau sebagai pegawai di Badan Penanggulangan Bencana. Jadi sekali lagi kalau tantangan mah pasti ada aja berat, tapi apapun itu bencananya, bukan bencananya, apapun itu tantangannya, sejauh ini Mom alhamdulillah masih bisa menghadapi. Nah, terus sekarang ini Mom, kalau misalkan kita kerja yang lain, ada rencana kerja gitu ya, besok mau apa, tapi ketika di BPD kan bencana itu tidak pernah direncanakan gitu ya. Nah, bagaimana cara Mom berpikir spontan, istilahnya berpikir spontan, mengatur, mengkoordinasi sesuatu dengan secara spontan di lapangan gitu. Kalau itu sudah naluri ya, kalau misalnya itu masalahnya tidak semua orang punya naluri gitu.
ini kan sebenarnya sudah naluri saja, naluri berterpanggilan itu. Tapi alhamdulillah yang Om tadi sampaikan bahwa mereka yang bekerja di BPBD insya Allah orang-orang pilihan. Artinya mereka pada saat dimasukkan ke BPBD mereka sudah siap secara fisik dan mental bahwa mereka memang harus mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan. Jadi pada saat misalnya kita besok nih rencana kita plannya itu sebenarnya kita akan mengadakan misalnya tiba-tiba tengah malam ada bencana, ya otomatis gitu secara kebersamaan ya kita melakukan semua, tapi kan kita bisa berbagi tugas ya. Karena di kantor ini ada banyak di bawah Mom ini kesepakatan ada 3 bidang. Ada rehabilitasi rekonstruksi gitu ya, ada bidang kedaulatan dan logistik, ada bidang yang lain. Jadi pada saat kejadian kita berbagi tugas dengan teman-teman dan alhamdulillah kita juga punya tim reaksi cepat di sini yang 24 jam ada bencana mereka segera turun ke lapangan. Jadi tidak ada yang tidak ada yang sulit spontan tetap bisa diatasi. Bisa diatasi, semuanya bisa diatasi dan semuanya bisa berjalan dengan seimbang gitu ya. Kewajiban kita dengan kewajiban kita melayani masyarakat itu tetap bisa berjalan dengan penting ada komunikasi. Nah, itu intinya dalam sebuah pekerjaan itu adalah satu komunikasi. Iya. Keduanya adalah sama-sama memahami bidang pekerjaannya. Itu aja. Terus selama ini gini Mom, kan ketika kita berhadapan dengan masyarakat pasti ada aja kan yang masyarakat tidak mengerti misalkan masalah logistik atau masalah pas sampai ngamuk, ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nah itu cara. Dan itu yang kita itu tadi ya dengan komunikasi ya. Toh masyarakat juga kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik, bisa kita memberikan penjelasan sampai mereka bisa paham, ya selesai bisa diselesaikan. Kadang-kadang yang sulit itu masyarakatnya paham, masyarakatnya mengerti, tetapi di komporan teh, nah ya, ini yang banyak kompor, banyak kompor Hmm. sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang begini, ini kejadian di desa A, ini masyarakat desa A ini nggak masalah, tetapi di komporan tuh yang di luar ini, yang mereka yang bersama mereka tidak paham kejadian seperti apa. Nah seperti itu. Tapi ya sekali lagi itu tantangan dan tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Satu lagi kuncinya adalah komunikasi. Iya, oke. Asik nih Paris ya. Asik. Cuma sekarang waktunya nih masalahnya ya. Cuman saya jadi penasaran Mom, dari tadi rentetan Mom sudah ini nih. Pasti adalah sesuatu di dalam diri Mom gitu ya. Apa sih moto hidup lah. Moto hidup lah. Bisa jadi seperti ini. Pasti punya moto dong seperti itu. Kalau moto Mom sih berpikir positif tadi kali ya. Salah satunya mungkin berpikir positif. Kemudian moto yang lain adalah lakukan semuanya itu dari hati. Karena apabila kita melakukannya dari hati, itu semuanya itu bisa dijalankan dengan baik. Satu itu, satu lagi ikhlas dalam bekerja. Itu saja. Ikhlas dalam bekerja. Apapun pekerjaan yang ditugaskan kepada kita bisa melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan rasa ikhlas. Yang satu nih yang terakhir Mom, apa sih pesan-pesan Mom buat anak milenial? Nah, ini kan yang akan ditonton sama anak-anak SMP 3 nih ya. Ya pokoknya buat anak-anak SMP 3 maupun umum lah ya yang melihat konten ini, terutama anak milenial, pesannya satu, belajar dengan baik, karena dengan ilmu lah kita itu menjadi tahu segalanya. Tanpa ilmu kita akan tertinggal. Kedua, jangan cengeng dalam menghadapi masalah hidup, karena semua orang punya masalah, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ketiga, jaga sikap terutama sopan santun terhadap orang yang lebih tua, terhadap guru, terhadap teman-teman ya, itu jaga sikap dan jaga sopan santun. Dan yang terakhir mungkin ya jangan lupa sesibuk apapun anak-anak berkegiatan di luar, jangan lupakan sholat. Itu ya, utamanya itu. Kuncinya itu. Yang agama itu. Nah, itu kuncinya itu. Nah, gimana Paris? Oke, aduh sebenarnya mah enak nih ngobrol banyak ya, banyak kita gali, tapi gimana nih karena waktu BPBD apalagi cuaca sedang ini Mom ya. Jadi Sedang siaga. Sebenarnya banyak nih yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, tapi ada keterbatasan waktu. Terima kasih buat Mom yang sudah meluangkan waktu ya menerima kami di dalam acara ngoprek ngobrol
nyantai tapi tambah subrek ya. Terima kasih Mom. Baik, Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oke, teman-teman, itulah obrolan nyantai kita kali ini bersama Sekban ya Bu Anita Mulyani MPD. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, dan tadi obrolan-obrolan tadi bisa ada beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh beliau menjadi moto hidup kita dan inspirasi kita ya. Saya Aris Nandar Kurnia. Iya, nanti Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.